Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Safruddin dari Bojonegoro. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari LPK Adamsen Institute untuk memperoleh sertifikasi Public Speaking Specialist. Baik, selanjutnya akan saya mulai video ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi kebaikan bagi saya khususnya dan orang lain tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan bisa mengikuti pelajaran hari ini sampai selesai. Salam semangat dan jangan lupa tersenyum. Oke, kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu tentang konsep dasar manajemen. Nah, teman-teman masuk di program studi manajemen ini pasti berpikir ke depannya supaya saya bisa mengatur, mengelola, memanage, menjadi seorang manajer dan banyak hal. Tepat sekali. Dan materi kali ini yaitu tentang konsep dasar manajemen ini harus kita pahami. Kenapa? Karena ya ini adalah awal untuk selanjutnya kita mempelajari manajemen yang lebih dalam. Sekarang saya bertanya dulu kepada teman-teman semuanya. Apa sih definisi manajemen menurut teman-teman? Atau yang teman-teman tahu? Ya, mengelola, betul. Terus mengatur, betul sekali. Semuanya benar. Manajemen tentang mengatur, mengelola. Menurut Follett di tahun 1997 mengatakan bahwa manajemen adalah seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain. Nah, pasti kita pahami, tidak mungkin kita sebagai makhluk sosial ini bekerja secara sendiri. Pastinya butuh bantuan orang lain. Nah, ilmu manajemen inilah yang membantu kita untuk menyelesaikan sesuatu, mengelola sesuatu dengan bantuan orang lain. Selanjutnya, menurut Nichols and McHugh, manajemen itu didefinisikan sebagai proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dan pengendalian ini tentunya mengendalikan orang-orang serta sumber daya organisasi lain. Ya pasti dalam manajemen itu butuh rangkaian kegiatan perencanaan. Terus diorganisasi, diarahkan, terus dikendalikan. Dan menurut Ernie dan Kurniawan, manajemen itu didefinisikan sebagai seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Pastilah orang memanage, menyelesaikan sesuatu ada tujuannya. Nah, jadi dapat disimpulkan dari pengertian umum tentang manajemen itu ya pengelolaan organisasi sedemikian rupa atas dasar kebutuhan dan kepentingan pengelolanya untuk suatu tujuan tertentu dengan melalui kegiatan planning atau perencanaan tadi, terus organizing atau pengorganisasian, dan selanjutnya actuating atau pengaturan atau pengarahan ya, dan terakhir ada controlling atau pengendalian, atau kalau kita singkat POAC atau POA, lebih mudahnya kita sebut planning,
organizing, actuating, and controlling. POAC ini sampai nanti kita mempelajari manajemen, bahkan di mata kuliah lain pasti akan keluar. Jadi teman-teman harus ingat selalu POAC, planning, organizing, actuating, and controlling. Ya. Tentunya tadi di awal disampaikan bahwa harus ada tujuannya, yang harus ada yang dituju. Faktor-faktor penunjang pencapai tujuan itu banyak. Antara lain adalah penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya keuangan, serta informasi. Tentunya untuk mencapai tujuan ya harus ada sumber daya manusianya. Sumber daya alam apa? Bahan-bahannya, materialnya, terus alat-alatnya, itu. Terus sumber daya keuangan, pastilah melakukan semua kegiatan butuh dana, butuh uang, serta informasi. Informasi ini penting karena kita tidak bisa memulai kegiatan sebelum kita mengolah informasi yang kita dapat, kita olah untuk perencanaan itu. Semuanya butuh informasi. Faktor selanjutnya juga adalah prosesnya bertahap, mulai dari tadi perencanaan, planning. Ya, direncanakan dulu bagaimana kita akan melakukan suatu kegiatan, direncanakan, dibuat rencananya, baik rencana jangka pendek, rencana menengah, rencana jangka panjang, dibuat sedemikian rupa dengan baik. Terus di organisasi, pengorganisasian, organizing. Di organisasi baik ini bagiannya ini dikerjakan oleh ini, bagian ini dikerjakan oleh ini, dibagi di organisasi dengan baik, organizing. Terus actuating, pengarahan, diarahkan setelah di organisasi, diarahkan job desk-nya seperti ini, yang harus dikerjakan seperti ini, diarahkan agar sesuai dengan tujuannya. Nah, terus juga diimplementasikan, dilakukan, dijalankan. Dan yang terakhir tentunya controlling, pengendalian atau pengawasan. Dikontrol sudah sesuai dengan rencananya atau tidak, sudah sesuai dengan SOP-nya atau tidak, ya. Dan diawasi, kalau tidak sesuai perlu diingatkan, perlu diperbaiki. Dan tentunya tadi seni dalam menyelesaikan pekerjaan, ya kan? Dan faktor penunjangnya ya itu untuk manajemen sebagai seni untuk menyelesaikan pekerjaan. Tadi teman-teman dengar ada sumber daya organisasi. Apa sih Pak sumber daya organisasi itu? Apa sumber daya organisasi itu apa saja? Menurut Kaizen dikenal dengan rumus 5M. 5M itu apa? M yang pertama adalah man. Man adalah manusianya, sumber daya manusianya. Yang kedua material. Ini termasuk bahan-bahan materialnya, sumber daya alam termasuk dalam sumber daya alam. Terus M yang ketiga adalah mesin, alat-alatnya termasuk dalam sumber daya alam juga. M yang keempat adalah money, keuangan tadi. Semuanya membutuhkan uang untuk melakukan kegiatan. Terus M yang kelima adalah metode, cara yang digunakan. Sumber daya organisasi ini harus di-manage sebaik mungkin kelima-limanya ini agar tujuan yang kita ingin capai bisa terwujud, ya kan? Dan POAC tadi, planning, organizing, actuating, and controlling ini juga saling berinteraksi. Dari perencanaan ke pengorganisasian, terus ke actuating, proses perjalanan itu, terus controlling, berputar terus. Setelah diawasi ada perbaikan, direncanakan baru lagi, pasti berputar terus dan saling berinteraksi.
planning, organizing, actuating, and controlling itu saling berinteraksi satu sama lain. Tadi M yang pertama tadi man, sumber daya manusia ya. Itu direncanakan dengan baik. Terus materialnya disiapkan, mesinnya juga disiapkan, keuangannya juga disiapkan. Metodenya dicari yang paling efisien. Karena dalam usaha organisasi dengan modal yang sedikit tetapi yang didapatkan atau keuntungan yang didapatkan itu besar, ya kan, seperti itu. Dan tentunya dalam manajemen atau seni mengelola, menyelesaikan sesuatu melalui orang lain ini ada yang namanya manajer. Apa sih yang disebut manajer itu? Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkap lagi, manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama anggota organisasi yang lain. Mengatur, yang bertanggung jawab mengelola, mengatur, merencanakan semuanya itu adalah manajer orangnya. Ya. Dan pasti dalam perusahaan banyak manajer itu sesuai kebutuhannya. Ada manajer SDM, berarti yang mengelola terkait sumber daya manusia. Terus manajer pemasaran, berarti yang mengatur tentang kegiatan yang hubungannya dengan pasar atau pemasaran. Terus manajer produksi berarti yang mengatur, mengurusi, bertanggung jawab tentang proses produksi suatu produk atau jasa, ya. Terus manajer keuangan, ya tentunya yang mengatur keuangan, ya. Ya, terus ada manajer informasi, ya mengatur tentang manajemen informasi dengan baik supaya informasinya sampai ke pelanggan atau ke pengguna jasa itu dengan baik. Nah, hari ini itu yang kita pelajari, konsep dasar manajemen tentang POAC tadi, POAC, planning, organizing, actuating, and controlling, serta manajer atau orang yang mengatur manajemen itu. Semoga bermanfaat hari ini. Tetap semangat teman-teman, dan jangan lupa kita selalu belajar, mencari informasi dengan baik supaya ilmu kita bertambah, tidak menjadi orang yang lupa diri, selalu mencari tahu, jangan puas, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat hari ini pertemuan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.